Saya Rima jadi pendapat, tapi selama bajunya tapi hijau Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, semoga Tuhan hadir di kantor DPC dan Kabupaten Batangan ini dalam rangka untuk proses organisasi melaksanakan kewajiban kita dalam rangka hak demokrasi warga negara khususnya ada di Kabupaten Batangan yang kita cintai. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Dewan Eksekutif ketiga, Yuri Basia, Bapak Yusofnya, diperlukan Allah, Usman lain, masih banyak. Gua dari generasi Bigo tahun baru sampai kini masih tetap Bigo ya. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua DPD Nasdem Kabupaten Batangan ini, Bang Haji Bagia, Sekretaris dan jajaran pengurus yang alhamdulillah hadir bersama kita pada hari ini. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPC Bigo Kabupaten Batangan ini, Bang Supran, seluruh jajaran dan Ketua WDP juga di sini hadir, kawan-kawan PAC, dan sekretaris PAC, kawan-kawan DPR, cetak elektronik hadirin yang berbahagia. Pertama kami terima kasih dulu sudah diterima di sini. Memang di dalam PO P3 partai itu diberi kebebasan untuk membuka atau tidak membuka pendaftaran calon peserta pilkada. Tapi ada selentingan, kalau ketua kita ke Nasdem begini, kamu gak ada begitu Bigo kan? Wah, hal itu ya kan? Ini dalam rangka membuat kebersamaan kan? Akhirnya Pak Ketua DPC tetap melaksanakan proses membuka diri. Jadi begitu banyak yang terjadi dinamika pilkada ini di posisi Jambi. Kalau saya Ketua DPW pasti mengikuti itu semua. Dan memang agak unik di Kabupaten Batangan. Jadi pasti dengan doa-doa untuk semua. Beberapa hari tetap dalam keadaan damai, tetap dalam keadaan kondusif ya. Nah, hirup-pikuk pesta demokrasi yang ada di Indonesia di tahun 2024. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua Fraksi dan anggota DPD Kabupaten Batangan, ada Pak Risman, Ibu Dinati dan Pak Termizi yang hadir bersama kita. Pertama, semua kita yang masuk ke DPD itu pastilah agama Islam. Yang kedua, pastilah dia taat dengan syariat Islam. Orang Islam itu jelas bahwa dia wajib usaha, ikhtiar dan doa. Sudah itu diserahkan kepada Tuhan, diserahkan kepada Allah, hasilnya seperti apa. Dan alhamdulillah itu terjadi di Bigo Batangan. Ada Pak Ida Boleh, ada di situ, ada Ori, ada Ibu Ani, kan? Ada Terti, ada Budiat, ada Pak Usman, Pak Termizi dan Bu Dinati. Bagian dari menjaga keimanan bahwa kita meyakini yang diberikan Allah itu yang terbaik bagi kita semua. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk membuat hal-hal baik lainnya di muka bumi ini. Tidak semua apa yang kita usahakan, tidak semua apa yang kita inginkan, tidak semua apa yang kita cita-citakan mungkin hal terbaik di waktu itu bagi diri kita dan bagi keluarga kita. Tapi hari ini kita saksikan kawan-kawan tetap semangat untuk mengikuti sunatullah, mengikuti syariat kita. Bagaimana kehalifahan kita di muka bumi ini tetap bermanfaat. Ini terima kasih banyak Bapak Ibu anggota dewannya. Berarti ya, saya tadi bilang ke Sukron, kalau anggota dewan lagi sibuk tugasnya jangan diganggu. Nah, tapi alhamdulillah masih bisa hadir bersama di sini. Dan kita yakin dan percaya bahwa Allah akan memberikan kesempatan lebih besar pada orang yang beriman. Kemudian kawan-kawan semua, dalam proses demokrasi pasti ada kompetisi, dan itu diatur dalam undang-undang. Dalam rangka kita bernegara diatur begitu. Tapi bagaimana kompetisi kita dalam syariat agama? Tetap kita dalam lindungan Allah. Makanya proses demokrasi pilkada ini juga kita akan jaga seperti Bapak Ibu semua. Kita sangat menghargai kebebasan berpendapat, kita sangat menghargai kebebasan berdemokrasi, tapi bagaimana kita tetap konsisten dengan tujuan, konsisten dengan niat kita, konsisten dengan demokrasi kita bersama. Apalagi adil lagi buat sini kan, kita mampu lagi. Ada tambahan amunisi kita di Indonesia. Lengkap ya, lengkap dengan kehadiran ada di sini. Kawan-kawan semua yang kami cintai, bahwa P3 itu bisa seperti ini, pastilah semangat kawan-kawan. Kamu dengan Nasdem, Bapak Biar Yusuf nambah kursi, pasti dengan semangat seluruh jajaran Nasdem.
Kabupaten Batang. Semangat ini tidak boleh kita hilangkan. Bukan jabatan yang ditutupi, tapi bagaimana kebermanfaatan kita. Dengan naiknya posisi kita, manfaat kita akan lebih banyak kepada orang lain. Kalau sebelumnya kita manfaatnya kepada 10 orang, dengan ada posisi lebih, manfaatnya jadi 1000 orang, jadi 10.000 orang. Itu tujuan utamanya. Jadi kata orang kita tidaklah harus dengan kekuasaan, tapi bagaimana kekuasaan itu mendatangkan kemaslahatan bagi orang yang ada di lingkungan kita, ya, lingkungan Kabupaten Batanghari yang kita cintai. Dan juga kepada kawan-kawan caleg ketiga yang terpilih, ini sudah ditunjukkan oleh Bu Winarti, Pak Terwidi, dan Pak Tulisman, bahwa kehadiran kita di anggota DPRD itu adalah bagian dari hasil organisasi. Tidak boleh kalau jadi anggota dewan lupa dengan partai, itu salah tuh. Kan banyak orang yang mengucapkan aku itu jadi karena aku lah, tidak bisa. Pasti ada hal lain. Di samping takdir Tuhan, pasti ada hal lain yang mendahului juga. Ini perlu kawan-kawan tanamkan di hati kawan-kawan semua. Jadi kalau dulu kawan-kawan jadi Batanghari di Ketua, dari Jemaah Debat kantor DPC juga dipertahankan sampai tahun 2024 masih di sekolah. Kita tidak boleh ketemu pas penjaringan pilkada 2029 masih bercerita juga. Harus ada perubahan ya. Dulu wajar, anggota dewannya ada 4 kan, wajarlah. Kalau ada 9 masih bercerita juga. Itu berarti tanda-tanda itu kita kurang bersyukur. Sudah itu seperti itu. Kawan-kawan semua ya, bahwa kita harus pandai, harus bisa berbagi, harus bisa berbuat, itu hal baik. Jadi kita yakin betul pasti lah, karena ideologinya Islam. Karena ideologi Islam pasti hal baik yang diajarkan tentang keumatan, ya, tentang keislaman itu semua. Ini harus terus kita depankan. Kami dengan Bang Haji Batia, sebagaimana janjikan pada saat pilkada tahun 2020 yang lalu, bahwa apa yang mesti kita ubah di Kabupaten Batanghari. Kondisi Batanghari 20 tahun sebelumnya yang kita refleksikan bersama Bang Haji Batia. Yang pertama, bagaimana kekuasaan itu menimbulkan kemaslahatan. Jadi apa? Pemimpin itu panutan bagi warga. Jadi pemimpin harus aktif. Pemimpinnya harus aktif. Supaya warga yang aktif. Ini kita coba pertahankan itu dan alhamdulillah sampai hari ini. Dan mudah-mudahan sampai ke depan nanti kami tetap bisa menjaga janji kami dari situ. Dan itu juga harus ditanamkan di hati kawan-kawan. Ya, di tengah kompetisi hidup saat ini, bukan di partai saja, orang di ekonomi juga bersaing, wartawan sama wartawan juga bersaing, petani sama petani juga bersaing, tapi bagaimana bersaing itu tetap dalam saingan agama kita. Tidak memutus silaturahmi kita, tidak mengganggu keharmonisan kita bersama. Ini perlu kawan-kawan anak baik semua. Alhamdulillah kami berdua yang mengaji kita tetap bisa konsisten ini. Apalagi mengingatkan orang-orang tua kita kan, ada Buya, ada Mamo ya, selalu mengingatkan kami itu konsisten dari kami. Pelajaran demokrasi ini yang harus kita terus sebarluaskan di Kabupaten Batanghari. Bagaimana demokrasi mendatangkan kebaikan, bukan mendatangkan perpecahan. Demokrasi itu akan mendatangkan kemajuan, karena niat demokrasi itu pengen memajukan, pengen mensejahterakan orang, bukan mensejahterakan dirinya atau kelompoknya saja, tapi semua orang harus sejahtera. Karena suatu kita jadi pemimpin, tapi semua orang menjadi umat kita, menjadi orang yang kita pimpin. Jadi yang perlu sama-sama kita ingat, saya sengaja menyampaikan di sini, sekali itu mengingatkan diri saya dulu. Karena kalau tidak diulang-ulang, kadang-kadang lupa gitu. Perlu diulang-ulang, kawan-kawan semua ya. Kami terima kasih Pak Ketua dan seluruh jajaran, seluruh tim penjaringan. Karena kemarin sempat berdebat Pak Ketua buka ada kan? Akhirnya kata Bang Madan, kau lah dari ketua dulu deh. Nah, teman karena seolah kalau ketua divisi buka, kalau ketua divisi itu ada gitu. Kita juga otonomi dari divisi itu juga harus kita pertahankan. Kita juga mau ini sedang berlangsung semua pendaftaran pilkada di 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi ini. Kita tetap mendengarkan, kita tetap meminta masukan dari kawan-kawan DPC tentang siapa yang diusung. Kita tidak mau tujuh-tujuh kita lebih untuk si A, sebab kawan-kawan itu tidak sering. Tapi kalau nak kompak bulan ini, nak kompak bulan macam Batanghari kan, kalau Batanghari kan existing, sebelumnya itulah. Tapi kalau misalnya di Kota Jambi, kayak dari P3 mengekor si A, ada yang keluar, itu bagian dari demokrasi. Termasuk juga di kota-kota yang lain.
Memang ada beberapa KDP juga yang dimulai di Provinsi Jambi ini yang kita lihat nanti sudah hasil baik, nanti dia bisa kita bimbing dengan baik sebagai kepala daerah di tempatnya masing-masing. Terus semua ya. Terima kasih dan tolong tetap jago kompakan kita, tetap jago niat kita, tetap jago hati kita, supaya kita membuat matahari lebih baik lagi dalam 5 tahun ke depan. Dimulai prosesnya dan kita mendaftar di partai politik. Betul ya. Itu jangan dicari pula. Kalau matahari itu kan susah dia. Kalau ketua DPW ini dari matahari, ketua divisi matahari itu akan takut menjaga. Betul, santai. Kita juga tetap keras. Kami makasih banyak Bapak Ibu semua ya dan semua kawan-kawan yang menyalin kemarin, Ibu Hidam dan kawan-kawan masih kita bersama. Jadi banyak yang bisa kita buat bersama lagi. Apabila kita tidak mendengar hasutan orang. Kenapa terdengar gini itu anggota dewan itu berhasil orang kan? Nah, untuk kalah karena tadi dulu gaul gitu. Nah, jangan ada dulu. Ya dulu. Cuma memang kawan-kawan semua pada saat hati kita berada di sini tadi lagi lesu, kan? Datang tiba datang Abu Jahal, ayo memang. Ya. Karena setan itu ada ajaran bulan. Setan itu akan mempengaruhi manusia pada saat posisi sedang lemah. Maksudnya orang kemasukan itu rata-rata hampir dalam keadaan fisiknya lagi lemah. Maka mudah kemasukan dia. Sama dengan kita juga. Kalau kita bisa kena hasutan itu pasti otak kita lagi lemah, batin kita lagi lemah. Udahlah kita hasutan. Memang nyawa kita kena yang dulu. Cuma ngurus di anbe gitu kan. Itulah. Dia kan macam lain pula kan. Jadi lawan kita dengar. Macam itu, wah salah. Ya, semua yang representasi masjid juga memberikan uang dan kesempatan yang sama. Memang takdir Tuhan dari pemerintah. Kalau dua orang kan sama, semua dua orang sama, kompetian itu dulu. Tidak, semuanya itu dong. Berikan akses sesuai dengan uang kosong diri. Macam-macam uang kosong kita coba masuk ke uang kosong. Tapi hasilnya kita serang. Nah, ya, kawan-kawan semuanya. Jadi gini yang kata Pak Ketua tadi, Pak Sultan bahwa terangkut di Lapuli pasti tidak mudah masukkan. Orang kalau lahir dan batin itu sedang sehat, kita bisa berhasil. Mantap pula dia. Orang lagi bini baik, kalau lagi curiga dengan bini dengan lakinya, berhasil, kenal tuh. Apa lagi gitu, ada partai politik kan? Karena tenaga di Lapuli tadi, kita minta tenaga digunakan maksimal, kan? Jalan melakukan berbeda. Lapuli itu tenaga dia sih, Lapuli deh. Itu musim lah beli mobil baru. Kamu lah mobil baru. Karena memang pileg 2024 agak beda. Antara yang terpilih dengan terpilih mukul suyu sama gue. Yang dulu dah yang terpilih mukulnya lebih terang. Kemudian tidak terpilih kita sama lesu. Luar biasa tenaga lebih kuat ya kan. Jadi tentu bagian dari perjalanan hidup kita kawan-kawan semua ya. Dan itu sekali lagi saya ingatkan bahwa orang lain itu cuma bisa komentari saja. Jadi kalau kawan-kawan ada masalah, atau ada yang curiga, ada yang tidak tepat, ya silakan konsultasi. Saya tetap dengan keterbatasan waktu saya tetap saya akan hadir. Jangan menunggu-nunggu dengan menunggu. Jadi ya, ini sesat ya. Kalau kata kiai, sesat di jalan balik ke kota. Sesat di hidung balik ke kota. Saya bisa kita atur supaya jangan sesat. Jadi langkah kanan, jangan ambil langkah kiri. Karena mengambil langkah kiri itu gini gitu lah. Kalau supaya, jadi terima kasih kalau itu sudah diajarkan. Mohon doanya kawan-kawan semua bahwa kita tetap bagian dari menghidupkan demokrasi yang baik di Kabupaten Matahari yang kita cintai. Apapun perkembangan yang terjadi nanti kita akan ikuti dan kita akan tanggapi dan tidak lanjuti dengan kebijaksanaan sesuai dengan ajaran agama kita. Begitu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.